Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat Indonesia. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.9 dengan fasilitator saya Bapak Marion Rebai dan pengajar praktek saya Ibu Feni Friska SPD, dan saya sendiri sebagai CGP angkatan 7 Nur Ainun dari kota Medan di SDIT Al Musabbihin. Nah, pada kali ini koneksi antar materi saya mulai dengan refleksi diri melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas saya sebelum mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Pertanyaan kedua, adakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan atau saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, langsung saja. Nah, pandangan saya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa saya percaya bahwa peran guru itu lebih dominan dibandingkan peserta didik. Artinya, guru yang lebih aktif daripada peserta didik saya. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya mencapai fokus ke pencapaian KKM. Jadi peserta didik itu saya paksa harus bisa mencapai KKM tanpa melihat karakteristik setiap peserta didik. Yang keempat, merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas terhadap materi yang saya sampaikan. Yang kelima, kurangnya memahami karakteristik peserta didik. Jadi di dalam kelas saya hanya menerapkan untuk semua peserta didik dengan satu model pembelajaran tanpa melihat karakteristik pada peserta didik saya. Yang keenam, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak adalah fokus untuk saya. Nah, tapi setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul ini, perubahan dan pemikiran atau perilaku saya yang setelah mempelajari modul itu yaitu 1. Saya memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat dan kreativitas masing-masing. Nah, jadi di sini saya sebatas menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa menuntut seperti apa yang saya inginkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi biasanya sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya yang lebih aktif di kelas karena saya beranggapan kalau anak SD itu tanpa dijelaskan terlebih dahulu itu tidak bisa. Tapi ternyata ketika saya mengubah cara pandang saya, cara berpikir saya ternyata bisa melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulus atau merangsang pemikiran anak. Nah, yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar serta meniadakan punishment yang tidak mendidik. Jadi di sini setiap anak itu harus dihargai dan harus kita kasih apresiasi. Misalnya dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Apresiasinya itu misalnya saja dengan tepuk tangan, dengan mengatakan bagus ataupun memberikan bintang prestasi. Nah, ketika anak peserta didik itu melanggar sesuatu, sebaiknya kita guru tidak menghukum secara fisik, tapi berilah hukuman atau punishment yang mendidik. Contohnya mengerjakan PR mungkin dan lain-lain gitu. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan memberikan games, kemudian media-media pembelajaran yang menarik. Nah, games di sini bisa jadi tentang komunikata atau
siswa berantai dan lain sebagainya. Dan media yang pembelajaran yang menarik ini bisa kita gunakan dengan video-video menarik ataupun infokus, kemudian kita menggunakan slide, PPT dan sebagainya. Nah, selanjutnya penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Jadi di sini bagaimana pembelajaran itu kita rancang, kita siapkan agar anak itu aktif, yang melalui misalnya pengamatan ataupun tanya jawab, kemudian melalui games dan lain-lain. Nah, kemudian menerapkan berbasis kearifan lokal dan budaya. Nah, kearifan lokal dan budaya itu misalnya saja di sekolah saya itu kearifan lokalnya itu misalnya seperti yang sudah saya sampaikan di modul 1.1 tentang kearifan lokal, misalnya Marsi Alap Ari. Nah, Marsi Alap Ari itu adalah gotong royong. Nah, di sini ketika proses pembelajaran saya itu sering menggunakan kearifan lokal atau budaya, di mana di dalam kerja kelompok gitu kan, mereka sama-sama mempunyai kewajiban di dalam membahas masalah-masalah yang diberikan. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Nah, di sini salah satu profil Pancasila seperti gotong royong tadi sudah sampai, kemudian mandiri, aktif, kreatif, kemudian dan sebagainya. Kemudian pelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, di dalam kelas saya mengutamakan aspek budi pekerti. Misalnya di dalam pembelajaran, ketika pembelajaran itu baru dimulai, pertama kami buka dengan doa, kemudian murojaah, kemudian mengatakan memberikan pamit ketika ingin keluar sekolah atau ketika ingin keluar kelas. Jadi di sini bagaimana kita seorang guru bisa mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, selanjutnya tidak lagi menuntut tetapi menuntun, menerapkan sistem Among. Nah, di sini setiap materi yang diberikan seharusnya kita bisa menuntun siswa kita tanpa menuntut. Jadi di sini kita harus melihat bakat kemudian bakat dan minat peserta didik kita. Kita hanya sebatas mengamong, mengarahkan, memotivasi. Sebagai fasilitator yang bekerja adalah peserta didik kita, sehingga terciptalah student center, artinya siswa yang aktif, bukan lagi gurunya. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sangat perlu kita memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana peserta didik kita berada dan di zaman mana dia sekarang ada gitu. Jadi pembelajaran pada masa dulu dengan pada masa sekarang itu berbeda. Nah, zaman sekarang itu lebih ke IT. Kalau zaman dulu kita belum mengenal yang namanya IT, tapi kalau sekarang kita sudah mengenal IT. Nah, baik, kesimpulan dari koneksi antar materi saya yaitu ada banyak hal pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita, baik di kelas ataupun di sekolah. Contohnya, seorang anak itu tidak terlahir seperti kertas putih yang kosong dengan seenaknya kita menggambarkan dan memberi warna pada kertas tersebut sesuai dengan kemauan kita. Tetapi pada dasarnya anak itu sudah mempunyai tulisan, cuma tulisannya itu samar-samar. Tinggal lagi kita sebagai guru menuntun agar tulisan itu menjadi jelas sesuai dengan minat, bakat, keunikan, serta keistimewaan pada setiap anak. Lalu pendidikan itu bukan hanya menuntut ilmu saja, tapi kita juga memberikan suri tauladan atau contoh yang baik yang mampu menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan peserta didik. Demikian koneksi antar materi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.